Halo teman-teman semua, hari ini kita ketemu lagi dalam channel saya dan hari ini kita ngomongin tentang sebuah topik yang sangat menarik yang mungkin bagi sebagian dari Anda adalah sebuah topik yang mungkin belum tentu Anda ketahui dengan detail dan mungkin akan jadi pertanyaan, kira-kira apa sih yang namanya perencanaan keuangan itu? Nah, seperti yang teman-teman ketahui bahwa profesi saya adalah seorang certified financial planner atau seorang perencana keuangan yang tersertifikasi. Lalu kemudian pertanyaannya adalah apa sih perencanaan keuangan itu? Nah, hari ini saya akan coba untuk membagikan tentang perencanaan keuangan, apa itu perencanaan keuangan dan mungkin bagaimana cara melakukan perencanaan keuangan. Tapi saya akan coba untuk membahas tentang perencanaan keuangan secara simpel supaya teman-teman mudah untuk mengerti gitu ya. Oke, kita langsung aja masuk ke yang namanya topik perencanaan keuangan. Jadi kalau kita ngomongin perencanaan keuangan, kesannya mungkin dalam pikiran teman-teman kayaknya ribet deh, kayaknya susah deh, kayaknya ini adalah sesuatu yang berat untuk dilakukan. Itulah sebabnya kenapa banyak orang yang bahkan anti gitu ya untuk melakukan yang namanya perencanaan keuangan. Udahlah bro, jalanin aja. Pokoknya kalau misalkan nanti ada rezeki ya segalanya akan baik-baik saja. Teman-teman sekalian, gak ada salahnya sih kalau misalkan kita berpikiran seperti itu, tapi akan jauh lebih baik kalau misalkan segala sesuatunya bisa ada direncanakan. Apalagi kalau kita ngomongin tentang keuangan. Karena kenapa? Karena apapun yang terjadi, cepat atau lambat, kebutuhan keuangan itu akan selalu ada. Dan yang menarik adalah sebenarnya kebanyakan dari kita sudah melakukan perencanaan keuangan sejak kita kecil dulu gitu ya. Kok bisa? Iya. Coba diingat-ingat pada saat teman-teman masih kecil. Pernah nggak orang tua kita menyuruh kita untuk menabung pada saat kita mau beli mainan? Saya mau beli mobil-mobilan misalkan. Harganya misalkan adalah 200.000. Sementara si anak ini diberikan uang saku seminggu misalkan adalah 50.000. Maka pada saat si anak ini mau beli mainan yang seharga 200.000 itu, si orang tua akan bilang, ini adalah uang kamu 50.000, gak cukup buat beli mainan. Kalau kamu mau beli mainan ini, kamu harus nabung. Jadi kemudian si anak akan belajar untuk menyimpan uangnya. Tadinya dia 50.000 dihabisin gitu ya. Sekarang dari 50.000 itu dia irit-irit sehingga dia bisa menyisihkan 30 atau 40.000 dalam seminggu. Dan kemudian setelah beberapa minggu uangnya terkumpul, maka si orang tua akan mengajak anaknya untuk pergi ke toko dan si anak bisa membeli mainan yang diinginkan. Dan dengan bangganya si anak ini bilang adalah, ini saya sudah membeli dengan hasil uang saya sendiri. Pernah ya, kebayang ya. Dan itu mungkin juga cara kita untuk mengajarkan kepada anak-anak kita tentang yang namanya perencanaan keuangan. Bagaimana caranya kita bisa membeli barang-barang yang kita inginkan di masa depan dengan uang yang kita miliki sekarang. Nah, jadi itu adalah sesimpel itu. Itu adalah perencanaan keuangan versi anak-anak. Kalau versi dewasa gimana? Versi dewasa sebenarnya sama aja, mirip-mirip juga dengan si anak tadi. Bedanya adalah apa? Bedanya cuma orang dewasa biasanya punya perencanaan keuangan yang biasanya lebih kompleks. Contohnya apa? Contohnya adalah yang pertama, jumlahnya lebih besar. Yang dibutuhkan itu angkanya lebih besar. Kenapa? Karena persiapan misalkan adalah untuk mempersiapkan biaya pernikahan. Sudah menghasilkan, sudah kerja, punya penghasilan sendiri, mau nikah. Nah, bagaimana caranya mempersiapkan biaya pernikahan? Nah, ini adalah permainannya orang dewasa gitu. Jadi perencanaan keuangan ala orang dewasa. Lalu apalagi? Misalkan adalah bagaimana caranya menabung buat beli mobil, mau beli rumah, ya. Kemudian buat dana sekolah anak, buat dana pensiun. Jadi angkanya ini adalah tujuan keuangannya tetap ada tujuan keuangan di masa depan yang perlu dipersiapkan dan jumlahnya lebih besar dibandingkan tadi cuma 200.000 buat beli mobil-mobilan gitu ya. Nah terus kemudian ditambah lagi dengan apa? Angkanya besar yang pertama. Yang kedua adalah ditambah lagi dengan adanya berbagai pilihan. Pilihan apa? Pilihan untuk melakukan investasi. Kalau tadi anak-anak simpennya cuma di celengan aja, sementara orang dewasa pilihan untuk investasinya lebih banyak. Tapi investasi ini juga bisa membantu mereka untuk mencapai impiannya lebih cepat. Misalkan apa? Misalkan untuk biaya pernikahan, misalkan 100 juta untuk biaya pernikahan. Nah, terus kemudian bagaimana cara mencukupinya? Kalau saya nyetornya 1 juta setiap bulan, maka bisa menikah 100 bulan kemudian. Berapa tuh? Kurang lebih 9 tahun yang akan datang. Lama banget. Bisa nggak lebih cepat? Bisa kalau kita uangnya kita investasikan. Nah, investasikannya di mana? Nah, pada saat kita berinvestasi misalkan di reksadana saham misalkan yang menghasilkan 10% setiap tahunnya, maka
yang tadinya 9 tahun itu bisa dipersingkat, mungkin 5 tahun yang akan datang bisa terkumpul ke 100 jutanya. Tapi yang namanya investasi kan ada resiko. Nah, jadi lebih kompleksnya apa? Yang pertama adalah jumlahnya lebih besar, yang kedua adalah pilihan investasi lebih banyak, dan yang ketiga ada risiko-risiko yang masuk di dalamnya. Nah, jadi secara simpel sebenarnya perencanaan keuangan itu adalah mengetahui tentang kebutuhan keuangan di masa depan. Jadi pada saat masa depan, kira-kira kebutuhan apa sih yang akan kita miliki? Tadi saya sudah sebutkan beberapa ya, kebutuhan menikah, beli mobil, beli rumah, terus kemudian apa lagi? Dana pendidikan, dana pensiun, kemudian jalan-jalan ke luar negeri mungkin, atau ibadah keagamaan. Nah, jadi hal-hal seperti ini yang perlu kita pikirkan supaya apa? Supaya kita tahu kira-kira di masa depan kita butuhnya apa saja, dan kita juga perlu tahu juga berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai itu. Nah, jadi itu adalah kita ngomongin tentang perencanaan keuangan. Dan dalam perencanaan keuangan juga perlu dan penting untuk mengetahui tentang kendaraan apa yang bisa dipakai untuk mencapai tujuan tersebut. Kendaraannya ada banyak sekali, ada reksadana pun ada macam-macam ya, reksadana saham, reksadana reksadana campuran, kemudian reksadana pendapatan tetap, kemudian reksadana pasar uang, ada banyak. Lalu kemudian kita bisa juga investasi di saham, kita juga bisa beberapa juga ada yang investasi di hal-hal lain, ada yang di emas, kemudian ada yang di sekarang cryptocurrency, peer-to-peer lending, banyak sekali pilihan-pilihannya. Dan tentu saja kita juga perlu untuk menghitung adalah memasukkan di dalamnya resiko-resiko yang mungkin terjadi, entah itu resiko kehidupan seperti sakit, meninggal, cacat, sakit kritis, dan lain-lain. Dan juga memasukkan juga di dalamnya adalah resiko-resiko investasi, gagal bayar, terus kemudian default, kemudian investasi di properti, kemudian pengembangnya kabur, dan lain-lain. Jadi resiko-resiko seperti ini juga perlu dimasukkan ke dalam namanya perencanaan keuangan tadi. Supaya apa? Supaya tujuan keuangan kita benar-benar bisa tercapai. So, itu yang namanya perencanaan keuangan. Mudah-mudahan setelah sesi kali ini teman-teman semua bisa dapat gambaran tentang apa itu perencanaan keuangan, bisa lebih ngerti, dan kemudian di sesi-sesi selanjutnya kita akan ngomongin lebih dalam tentang perencanaan keuangan gitu ya. Oke, mudah-mudahan teman-teman semua dapat manfaat dari podcast ini, dari materi hari ini. Saya ucapkan selamat untuk melanjutkan pembelajaran kita tentang keuangan. Saya Indra Hadi Wijaya, Certified Financial Planner.